Anda juga memimpikan rumah kaca yang isinya seperti hutan tomat, di mana sulur-sulur kuat menjulang sampai atap, dan di cabangnya bergantungan tandan buah yang segar dan harum, seolah-olah lampu hias Natal. Tapi kenyataannya, tiap tahun yang Anda dapat hanya panen yang sedikit dan rasa kecewa. Masalahnya mungkin bukan pada perawatannya, melainkan salah pilih varietas. Hari ini kita akan memperbaikinya. Saya sudah siapkan daftar unggulan sungguhan untuk Anda. 20 varietas tomat unggul berbatang tinggi terbaik untuk rumah kaca. Panennya bisa sangat melimpah, sampai-sampai Anda harus minta bantuan tetangga. Tetaplah bersama kami, dan saya jamin, di akhir video ini, Anda pasti akan tahu paket benih mana yang harus Anda cari di toko musim semi ini. Sebelum kita masuk ke daftar unggulan kita, mari kita pahami sebentar. Siapa sih si tomat berbatang tinggi ini dan mengapa mereka dijuluki Raja Rumah Kaca? Secara ilmiah, mereka disebut varietas indeterminate. Berbeda dengan kerabatnya yang berbatang pendek, determinate, yang akan berhenti tumbuh setelah mencapai ketinggian tertentu, jenis ini dapat tumbuh nyaris tanpa batas selama kondisi dan cuaca memungkinkannya. Di rumah kaca, tempat yang hangat dan nyaman, mereka bisa menjulang hingga 3, bahkan 4 meter. Ini berarti mereka membentuk gugusan bunga yang sangat banyak, satu di atas yang lain, dan berbuah tanpa henti, mulai dari pertengahan musim panas hingga datangnya embun beku pertama. Memang, mereka menuntut perhatian lebih. Anda harus membentuknya dengan benar, memangkas tunas air, suckers, dan mengikatnya dengan kuat. Tapi percayalah, hasil panen yang berlimpah ruah itu pasti akan melunasi semua usaha Anda. Merekalah yang memungkinkan Anda memanfaatkan ruang vertikal rumah kaca hingga 100%. Dan yang membuka daftar unggulan kita kali ini adalah sebuah legenda sejati yang sudah akrab di telinga para pekebun andal. Inilah varietas Debarautsarski atau Debarautsar. Jika Anda mencari keandalan 100% dan sifat yang serbaguna, inilah pilihan yang paling tepat. Varietas ini benar-benar pekerja keras yang tetap akan berbuah lebat, bahkan di musim tanam yang kurang beruntung sekalipun. Buahnya berukuran sedang, berbentuk lonjong seperti prem, sangat padat dan berdaging tebal, dengan warna merah yang indah. Berat setiap buahnya berkisar 100 hingga 150 gram. Bentuknya seragam sempurna, seolah dipilih satu persatu. Mengenai rasa, ia menawarkan rasa klasik tomat, dengan sedikit sentuhan asam yang menyegarkan. Berkat kepadatan buahnya dan kadar air yang rendah, Debarautsarski dinobatkan sebagai rajanya tomat untuk proses pengawetan atau pengalengan. Varietas ini tidak mudah retak saat diproses panas dan mampu menjaga bentuknya dengan sangat baik di dalam toples. Namun, ia juga tetap lezat disantap dalam salad segar. Keuntungan luar biasa lainnya adalah ketahanannya yang sangat tinggi terhadap penyakit busuk daun, Phytophthora, dan penyakit lain, sehingga perawatannya jauh lebih mudah. Tanaman ini tumbuh kokoh dan kuat, jadi pastikan Anda menyiapkan penyangga atau tiang yang paling kokoh untuk menopangnya. Inilah varietas tomat yang dijamin tidak akan pernah mengecewakan Anda. Pahlawan kita yang selanjutnya adalah varietas khusus bagi para pencinta kuliner sejati, tomat Bull's Heart Minusin. Hati banteng minusin. Lupakan saja semua yang pernah Anda dengar tentang tomat Bull's Heart yang klasik. Versi minusin ini adalah varian elit yang sudah jauh lebih disempurnakan. Keunggulan utama varietas ini terletak pada buahnya yang super besar. Satu butir tomat saja bisa dengan mudah mencapai berat 700 hingga 800 gram. Bahkan jika dirawat dengan optimal, beratnya bisa tembus 1 kilogram. Bayangkan, hanya butuh satu buah tomat sebesar ini, dan Anda sudah bisa menyajikan salad yang cukup untuk seluruh anggota keluarga. Bentuknya khas seperti hati, dengan warna merah muda raspberry yang pekat. Namun yang paling memukau tentu saja adalah rasanya. Daging buahnya luar biasa lembut, manis legit ketika dibelah, hampir tanpa biji, dan kandungan asamnya sangat rendah. Inilah rasa asli tomat rumahan yang mengingatkan kita pada masa kecil. Rasanya benar-benar lumer di mulut. Tomat ini sempurna untuk dimakan langsung, dibuat jus, atau diolah menjadi saus. Karena ukurannya yang besar dan kulitnya yang lembut, ia memang kurang ideal untuk pengawetan utuh. Tapi, siapa juga yang tega mengawetkan harta karun selezat ini? Produktivitasnya tergolong tinggi, namun varietas ini cukup menuntut dalam hal nutrisi. Ia sangat menyukai pemupukan dan sinar matahari yang cukup.
Jadi, jika Anda ingin membuat semua orang terkesima dengan tomat raksasa yang rasanya super lezat, tanamlah tomat Bull's Heart Minusin ini sekarang juga. Nah, sekarang kita pindah ke varietas yang namanya keren banget, si Mazzarini. Ini juga termasuk tomat pink, berukuran jumbo yang sukses merebut hati para penggemar berkebun, baik karena rasa maupun penampilannya yang cantik. Bentuk buahnya juga seperti hati, tapi lebih memanjang. Boleh dibilang seperti stroberi raksasa, atau memang seperti jantung kardinal, makanya namanya begitu. Warnanya pekat, merah jambu kemerahan, atau pink raspberry. Berat rata-ratanya sekitar 400 hingga 600 gram. Tapi hati-hati, buah-buah pertama yang tumbuh di tandan bawah itu bisa jauh lebih besar loh. Rasanya, tomat Mazzarini ini super manis. Cocok banget jadi hidangan pencuci mulut. Ada aroma buah-buahan, dan yang terpenting sama sekali, nol asam. Daging buahnya padat, tebal dan sangat berair, tapi airnya itu bukan yang encer ya. Varietas ini memang ditakdirkan untuk jadi salad segar, isian roti lapis, atau diolah jadi jus yang baru diperas. Karena manisnya, anak-anak pasti suka. Tanaman Mazzarini ini juga tidak terlalu rimbun, jadi sangat ideal kalau ditanam di rumah kaca atau lahan yang terbatas. Untuk hasil buah yang super besar, disarankan untuk memeliharanya hanya dalam 1 atau 2 batang utama saja. Varietas ini lumayan tahan terhadap penyakit tomat umum. Tapi ingat, namanya juga tomat besar, dia butuh nutrisi ekstra dan pengairan yang rutin. Ya, Mazzarini ini benar-benar hidangan istimewa yang bisa Anda panen langsung dari kebun sendiri. Mari kita bahas varietas hibrida modern, dan di sini ada Intuisi F1. Kalau Anda mencari lebih dari sekadar rasa dan ukuran, tapi juga penampilan jual yang sempurna, stabilitas, dan hasil panen super tinggi, hibrida ini adalah pilihan terbaik Anda. Intuisi menghasilkan tangkai buah yang panjang dan sangat merata, di mana setiap tangkainya mematangkan 6 hingga 8 buah yang ukurannya benar-benar seragam. Buah tomatnya bulat, mulus, mengkilap, berwarna merah cerah, dan beratnya sekitar 100 gram. Penampilannya sungguh memukau, seolah baru dipetik dari halaman majalah. Rasanya sangat seimbang dan menyenangkan, tidak terlalu istimewa, tapi juga tanpa celah. Ini adalah cita rasa tomat yang klasik. Namun, keunggulan utama hibrida ini terletak pada produktivitas dan ketahanannya yang fenomenal. Tanaman ini nyaris tidak terserang penyakit, mampu membuahkan hasil optimal di cuaca apapun, tidak mudah retak, dan memiliki daya simpan yang sangat baik. Buah yang sudah dipanen bahkan bisa bertahan hingga beberapa minggu tanpa kehilangan kesegaran atau penampilannya. Ini adalah pilihan ideal bagi Anda yang melakukan pengolahan dalam volume besar atau sekadar ingin jaminan panen yang pasti. Intuisi F1 menawarkan keandalan dan keindahan dalam satu paket lengkap. Mari kita bahas hibrida super tangguh lainnya dalam daftar kita. F-Pator F1. Dia sering dijuluki kuda kerja karena daya tahan dan produktivitasnya yang luar biasa. Hibrida ini dirancang khusus untuk budidaya dalam lahan terlindungi atau greenhouse, jadi dia sangat cocok dan betah jika ditanam di rumah kaca. F-Pator mampu memberikan hasil panen tinggi yang stabil, bahkan saat pencahayaan kurang optimal atau terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Buah F-Pator berbentuk bulat pipih dengan sedikit lekukan di bagian tangkai dan memiliki warna merah yang sangat pekat. Berat rata-ratanya berkisar antara 130 hingga 150 gram. Daging buahnya padat, berair, dengan rasa dan aroma yang sangat enak. Hibrida ini sangat serbaguna, enak untuk salad, ideal untuk membuat saus, bumbu masak, bahkan sangat baik untuk diawetkan dalam potongan. Tapi fitur unggulannya adalah daya tahan menyeluruh terhadap berbagai penyakit, termasuk virus mosaik tembakau, Cladosporium, dan Fusarium. Ini artinya Anda tidak perlu terlalu sering menyemprotkan bahan kimia sehingga menghasilkan panen yang jauh lebih sehat dan ramah lingkungan. F-Pator adalah pilihan tepat bagi pekebun cerdas yang menghargai waktu dan ingin mendapatkan hasil yang terjamin dengan usaha yang minimal. Kita kembali membahas varietas yang spesial. Berikutnya adalah si Pink Honey. Namanya sudah menjelaskan segalanya. Keunggulannya terletak pada rasa manisnya yang luar biasa. Benar-benar seperti madu. Varietas ini berasal dari persilangan Siberia, yang berarti sangat tangguh. Ia bisa beradaptasi dengan kondisi yang sulit dan tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Buahnya besar, berbentuk hati,
sangat cantik dengan warna merah muda yang lembut. Beratnya bisa mencapai 600 gram, bahkan lebih. Kulitnya tipis, dan daging buahnya dijamin lumer di mulut. Dagingnya sangat tebal, hampir tidak ada biji, dan kadar asamnya sangat rendah. Ini memang tomat varietas salad sejati. Cukup iris tomat ini, tambahkan sedikit bawang bombay, minyak bunga matahari yang harum, dan sejumput garam. Anda sudah mendapatkan hidangan lengkap, cita rasa musim panas yang sesungguhnya. Karena dagingnya yang lembut dan kulitnya yang tipis, pink honey memang tidak tahan lama untuk disimpan atau dikirim. Tomat ini harus dinikmati langsung segera setelah dipetik. Tapi, apakah itu benar-benar kekurangan? Untuk jenis yang tumbuh tanpa batas atau indeterminat, tanamannya tidak terlalu tinggi, biasanya hanya mencapai 1,5 meter, yang ideal untuk rumah kaca yang tidak terlalu tinggi. Jika Anda mencari tomat merah muda yang paling manis, cobalah pink honey. Dijamin Anda tidak akan menyesal. Sekarang, mari kita tambahkan sedikit nuansa eksotis di rumah kaca kita. Sambutan hangat untuk varietas Black Prince. Ini adalah salah satu tomat berwarna gelap yang paling populer dan disukai banyak orang. Dan memang pantas. Buahnya benar-benar sebuah karya seni. Bentuknya bulat, sedikit pipih, dengan warna yang tidak biasa. Saat dibelah warnanya merah marun gelap, sementara di luar terlihat coklat kemerahan, dengan bagian bahu yang gelap, hampir hitam. Berat rata-rata buah ini berkisar antara 200 hingga 300 gram. Nah, yang paling menarik adalah rasanya. Rasanya sangat kaya dan manis, dengan sensasi rempah dan buah-buahan yang tidak akan Anda temukan pada tomat merah biasa. Banyak yang mengatakan rasanya bahkan mengingatkan pada buah beri hutan. Daging buahnya sangat lembut dan juicy. Black Prince sangat cocok untuk salad segar. Selain memberikan rasa yang unik, tomat ini juga membuat tampilan hidangan jadi lebih menarik dan mewah. Selain itu, bisa juga diolah menjadi saus yang kental dan lezat, dengan warna gelap yang tidak biasa. Varietas ini tergolong cukup manja. Ia tidak menyukai perubahan kelembaban yang drastis, yang dapat menyebabkan buahnya retak. Namun, dengan rasa unik yang dimilikinya, kita bisa memaafkan sedikit kelemahan kecil tersebut. Ini adalah pilihan tepat bagi Anda yang suka bereksperimen dan menghargai sensasi rasa yang istimewa. Bagi Anda pecinta tomat yang menyukai buah yang tidak hanya besar, tapi juga rapi dan sempurna, saya perkenalkan hibrida Malinovi Zvon F1. Ini adalah jenis tomat cluster atau rantai yang sungguh memukau berkat produktivitas dan keindahannya. Ia membentuk tandan yang sangat rapi, di mana setiap tandan menghasilkan 5-6 buah yang bentuknya sangat seragam. Buahnya bulat, mulus, tanpa cacat sedikit pun, dengan warna merah gelap menyerupai raspberry yang intens. Berat setiap buah berkisar antara 130 hingga 150 gram. Tomat ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Rasanya harmonis, manis dengan sedikit sentuhan asam dan aroma yang sangat menggugah selera. Inilah saatnya hibrida membuktikan bahwa kualitas rasa mereka setara, bahkan tidak kalah dengan tomat varietas lama. Daging buahnya padat namun tetap berair. Malinovi Zvon sangat serbaguna. Ia cocok untuk salad segar. Dan berkat ukurannya yang ideal serta kulitnya yang padat dan tidak mudah pecah saat dimasak, tomat ini benar-benar diciptakan untuk pengalengan utuh. Bayangkan betapa indahnya bola-bola raspberry yang seragam ini saat tersusun rapi di dalam toples. Hibrida ini juga sangat tahan terhadap penyakit dan kondisi cuaca yang kurang mendukung, serta mampu menghasilkan buah dengan baik. Ini adalah pilihan yang sangat andal dan estetis untuk rumah kaca Anda. Sekarang, mari kita tambahkan sedikit cahaya matahari ke dalam palet kita dengan memperkenalkan varietas ikan mas koki. Ini adalah jenis indeterminata yang menghasilkan buah dengan bentuk memanjang yang unik. Buahnya menyerupai cabai kecil atau ikan. Dari sinilah namanya berasal. Warnanya oranye cerah yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Berat setiap buah tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 gram. Keunggulan utama varietas ini adalah kandungan beta-karotennya yang tinggi, menjadikannya sangat bermanfaat bagi kesehatan. Rasa ikan mas koki sangatlah nikmat, manis, hampir tanpa rasa asam, dan meninggalkan kesan rasa buah yang segar setelah dikonsumsi. Daging buahnya padat, tebal, dengan jumlah biji yang sangat sedikit. Tomat ini sangat ideal untuk makanan anak-anak maupun sebagai bagian dari program diet sehat. Tomat ini sangat enak dimakan segar dan juga diciptakan khusus untuk diolah menjadi makanan kaleng, konservasi,
Dalam toples, tomat oranye ikan ini terlihat sangat menawan, terutama jika disajikan bersama tomat merah dan kuning. Varietas ini sangat produktif, batangnya benar-benar dipenuhi dengan rangkaian buah-buah cerah. Ia juga dikenal memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit dan periode panen yang panjang, bahkan hingga datangnya embun beku. Ikan maskoki tidak hanya lezat dan indah, tetapi juga sangat menyehatkan. Bagaimana kalau menanam tomat yang benar-benar menjalar di rumah kaca Anda? Saya perkenalkan varietas Pseudospheta atau yang lebih dikenal dengan sebutan limon liana. Ini adalah varietas yang sangat unik dan menarik secara visual. Batangnya sangat kuat, bercabang banyak, dan cocok banget kalau dirambatkan pada tiang penyangga atau jaring. Tapi, yang paling menakjubkan adalah tandan buahnya. Tandan ini sangat kompleks, bercabang, menyerupai seikat besar anggur, dan setiap tandannya bisa menghasilkan hingga 30-40 buah. Buah tomatnya sendiri berukuran kecil, beratnya sekitar 60 hingga 80 gram. Bentuk dan warnanya menyerupai lemon, lonjong, dengan ujung yang sedikit meruncing, berwarna kuning cerah. Rasanya luar biasa, manis, dengan sedikit sentuhan asam sitrus yang menyegarkan. Tomat ini enak dijadikan salad, tapi tujuan utamanya adalah untuk pengawetan atau konservasi. Karena kulit dan dagingnya yang padat, tomat ini tidak mudah lembek saat dimasak atau diawetkan, dan penampilannya di dalam stopless terlihat sangat fantastis. Produktivitas varietas ini fenomenal. Satu pohon saja bisa menghasilkan beberapa ember penuh lemon mini ini. Varietas ini juga tahan terhadap penyakit dan sangat toleran terhadap cuaca panas. Jika Anda memiliki ruang besar di rumah kaca dan ingin menanam sesuatu yang benar-benar spektakuler, Pseudospheta adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Mari kita ingat kembali varietas klasik Soviet yang telah teruji waktu, yaitu tomat Kosmonavt Volkov. Dinamakan untuk menghormati kosmonaut terkenal, varietas ini harus diakui sama andal dan tangguhnya. Ini adalah tomat buah besar yang terkenal karena perawatannya yang mudah dan hasil panennya yang konsisten. Buahnya berbentuk datar membulat, berusuk, dan berwarna merah pekat. Berat rata-ratanya berkisar antara 300 hingga 400 gram, bahkan bisa mencapai 600 gram per buah. Keunggulan utama varietas ini terletak pada cita rasa tomat klasik yang kaya dan otentik yang selama ini banyak dicari. Rasanya sangat harmonis, dengan keseimbangan manis dan asam yang sempurna, serta sangat harum. Daging buahnya padat, tebal, dan sangat berair. Kosmonavt Volkov adalah pilihan sempurna untuk salad musim panas. Selain itu, tomat ini menghasilkan sari buah atau jus yang luar biasa, kental, dan aromatik. Varietas ini mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi tanam dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit utama. Tidak diperlukan perawatan yang sangat rumit. Teknik pertanian standar saja sudah memadai. Ini adalah pilihan tepat bagi Anda yang menghargai tradisi dan mendambakan cita rasa tomat asli, bukan hibrida. Varietas berikutnya dalam daftar kami dinamakan dengan nama yang sangat sesuai. Paruh elang, Orlini Cliuv. Dan memang benar, buah tomat ini berbentuk hati yang unik, dengan ujung meruncing dan sedikit melengkung, persis seperti paruh seekor elang. Ini adalah varietas yang sangat indah dan mudah diingat. Buahnya besar, beratnya antara 400 hingga 800 gram, dengan warna merah muda raspberry yang memukau. Kulitnya halus dan mengkilap, sementara daging buahnya benar-benar padat dan berdaging. Dagingnya sangat berisi, manis, hampir tidak memiliki biji, dan minim kandungan air. Berkat karakteristik ini, paruh elang memiliki tingkat keasaman yang sangat rendah dan rasa manis seperti hidangan penutup. Ini adalah varietas salad yang sempurna. Cukup satu buah tomat ini, dan Anda sudah bisa menyiapkan sepiring salad lezat. Tomat ini juga sangat cocok untuk membuat saus kental atau pasta. Ainscianto. Produktivitas varietas ini tinggi. Ia mampu menghasilkan buah dengan baik, bahkan pada tangkai buah bagian atas. Tanaman ini kuat, namun membutuhkan penyangga yang kokoh dan wajib dilakukan pemangkasan tunas air. Varietas ini juga tahan terhadap pecah atau retak pada buah. Ini jelas menjadi nilai tambah yang besar untuk tomat berukuran jumbo. Paruh elang adalah perpaduan sempurna antara bentuk yang unik, ukuran yang besar, dan rasa yang luar biasa. Sekarang, mari kita bahas sang juara sejati, varietas yang kisahnya sudah melegenda. Ini adalah hibrida Sprut Efwatun, atau lebih sering dikenal dengan sebutan pohon tomat.
Saya harus langsung katakan, varietas ini bukan untuk semua orang, melainkan khusus bagi para penghobi yang paling bersemangat dan berani bereksperimen. Jika berhasil menciptakan kondisi khusus, yaitu penanaman sepanjang tahun di rumah kaca berpenghangat yang menggunakan sistem hidroponik, tanaman ini bisa berubah menjadi pohon raksasa dalam waktu 1,5 tahun. Tajuknya bisa mencapai hingga 50 meter persegi dan menghasilkan panen hingga 1,5 ton. Tentu saja, hasil fantastis seperti itu sulit dicapai di rumah kaca kebun biasa. Namun, meskipun ditanam secara konvensional, Sprout tetap menunjukkan dirinya sebagai tomat tipe indeterminan yang sangat kuat dan produktif dalam satu musim tanam. Tomat ini membentuk tandan buah yang indah, dengan buah bulat berwarna merah yang beratnya sekitar 100 gram per buah. Rasanya enak, juicy, dan serbaguna. Keunggulan utamanya di kebun biasa adalah kekuatan tumbuh yang luar biasa yang sudah tertanam secara genetik serta ketahanannya terhadap berbagai penyakit. Jika Anda menyukai tantangan dan ingin mencoba menanam sesuatu yang spektakuler, berikan kesempatan pada Sprout. Dijamin, ini akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Kita kembali lagi ke dataran luas Siberia dengan varietas tomat Abakanski Rozovy. Ini adalah mahakarya pemuliaan Siberia lainnya yang menggabungkan buah yang besar, cepat panen, dan rasa yang luar biasa. Varietas ini merupakan temuan yang pas untuk daerah dengan musim panas yang pendek karena ia mampu menghasilkan panen dengan relatif cepat. Buahnya sangat cantik, bentuknya mengingatkan kita pada Bull's Heart, tetapi lebih anggun dengan warna merah muda yang indah. Berat rata-ratanya berkisar antara 300 hingga 500 gram. Dagingnya lembut, berair, sangat manis, dan istimewanya, kandungan bijinya rendah. Rasanya benar-benar lezat, disukai baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Abakanski Rozovy pada dasarnya adalah tomat untuk salad. Ia sangat enak dimakan segar, dan juga menghasilkan sup musim panas yang luar biasa, seperti gazpacho. Produktivitasnya juga konsisten tinggi. Pohonnya tidak terlalu menyebar atau ringkas, sehingga membantu menghemat ruang di rumah kaca. Varietas ini juga menunjukkan ketahanan yang baik terhadap penyakit utama, serta mampu beradaptasi dengan baik terhadap tekanan cuaca. Jika Anda mencari tomat merah muda yang besar, lezat, dan cukup cepat panen, maka Abakanski Rozovy adalah pilihan yang sangat tepat. Kita juga tidak boleh melupakan primadona yang selalu jadi favorit, yaitu tomat cherry. Untuk kategori ini, salah satu varietas terbaik yang tumbuh tinggi adalah tetesan madu, Medovaya caplia. Ini adalah varietas yang akan membuat Anda jatuh cinta sejak pandangan pertama dan gigitan pertama. Tanaman ini menghasilkan tandan yang sangat panjang dan bercabang, tempat puluhan buah kecil matang bersamaan. Bentuk buahnya sendiri menyerupai tetesan air atau pir kecil, dengan warna kuning madu yang hangat. Bobot setiap buah hanya sekitar 15 hingga 20 gram, tapi yang paling utama adalah rasanya. Tomat ini luar biasa manis, seperti permen, dengan sentuhan rasa madu dan buah-buahan. Anda bisa memakannya langsung dari tanamannya, seperti memetik buah beri. Anak-anak pasti sangat menyukainya. Tetesan madu sangat ideal untuk menghias hidangan, salad segar, jamuan makan, atau untuk diasinkan secara utuh. Dalam stopless, tampilannya terlihat sangat cantik dan menarik. Tanaman varietas ini tumbuh sangat kuat dan rimbun. Ia membutuhkan banyak ruang dan penyangga yang kokoh. Produktivitasnya sangat tinggi, bahkan terus berbuah hingga musim dingin tiba. Ini adalah hidangan penutup tomat sejati yang akan memanjakan Anda sepanjang musim panas. Untuk Anda yang menyukai hasil panen yang tidak hanya lezat, tetapi juga sangat cantik, saya perkenalkan varietas blush, atau yang dikenal juga sebagai Tiger Blush. Ini adalah varietas yang relatif baru, namun sudah berhasil memikat banyak orang berkat penampilan dan rasanya yang unik. Tomat ini bertipe M. plum atau cherry plum, tapi penampilannya sungguh istimewa. Bentuknya memanjang dan kecil, dengan berat sekitar 30 hingga 40 gram per buah. Warna dasarnya adalah kuning jingga, dihiasi guratan dan corak merah muda atau merah yang sangat elegan. Setiap buah tomat ini benar-benar layaknya karya seni mini. Namun, kecantikan bukanlah satu-satunya keunggulan mereka. Rasa varietas blush ini sungguh luar biasa. Rasanya sangat manis, dengan sentuhan rasa tropis dan buah yang khas, sangat juicy, dan aromatik. Ini adalah suguhan yang mewah. Anda pasti ingin memakannya langsung, tanpa tambahan apapun. Tomat ini juga luar biasa untuk salad, memberikan tampilan dan rasa eksotis.
Selain itu, jika dikeringkan, sun-dried, hasilnya juga sangat lezat. Tanaman ini sendiri sangat produktif, menghasilkan tandan buah yang panjang. Varietas ini juga tahan pecah atau retak dan mampu mentolerir cuaca panas dengan baik. Jika Anda ingin menambahkan sesuatu yang benar-benar modern, stylish, dan berkelas di kebun atau rumah kaca Anda, blush adalah pilihan yang tepat. Varietas selanjutnya dalam daftar, kita punya nama yang sangat meyakinkan, Stopudov. Dan varietas ini benar-benar membuktikan kehebatannya. Ini adalah varietas yang sangat produktif, menghasilkan buah-buah berukuran besar dan sangat padat dagingnya. Bentuknya unik, menyerupai buah pir dengan lipatan yang jelas, sedikit mirip kantung atau karung kecil. Warnanya merah menyala. Berat rata-rata buah ini berkisar antara 200 hingga 300 gram. Keistimewaan utama varietas ini adalah dagingnya yang sangat padat, bahkan menyerupai tekstur semangka, dengan sedikit biji dan kadar air yang rendah. Hal ini menjadikannya kandidat ideal untuk diolah menjadi saus tomat kental, pasta, saus sambal, atau untuk proses pengeringan. Rasanya klasik, khas tomat, dengan sentuhan manis. Varietas ini juga enak untuk salad, terutama bagi mereka yang kurang menyukai tomat yang terlalu berair atau lembek. Tanaman ini tumbuh kuat dan membutuhkan penyangga serta pembentukan yang baik. Varietas ini dikenal memiliki masa panen yang panjang dan ketahanan yang baik terhadap perubahan cuaca. Stopudov adalah pilihan tepat bagi Anda yang gemar membuat stok makanan dan menghargai tomat yang tebal dagingnya. Varietas ini benar-benar menjamin hasil panen Anda 100%. Dan sekarang, ada lagi varietas eksotis dari timur jauh, yaitu tomat kepiting Jepang, Japonski crab. Nama ini diberikan karena bentuk buahnya yang unik. Buahnya besar, pipih membulat, dan memiliki alur, lekukan yang jelas. Jika Anda melihatnya dari atas, bentuknya memang sangat mirip kepiting. Warnanya bervariasi, mulai dari merah muda cerah hingga merah yang sangat pekat. Berat rata-rata buah ini berkisar antara 300 hingga 500 gram. Varietas ini terkenal karena kualitas rasanya yang unggul. Daging buahnya tebal, padat, dan sangat manis, dengan kandungan air yang melimpah dan biji yang relatif sedikit. Ini sangat ideal untuk konsumsi segar atau diolah menjadi jus dan salad. Saat dibelah, tomat ini terlihat sangat menarik dan atraktif berkat struktur beralurnya. Kepiting Jepang dihargai karena mampu memberikan hasil panen yang stabil dan adaptasinya yang baik terhadap berbagai kondisi penanaman. Perawatannya tidaklah rumit, namun seperti halnya semua varietas buah besar, ia akan sangat merespons baik terhadap asupan nutrisi atau pemupukan yang memadai. Ini adalah varietas menarik yang akan memperkaya koleksi tomat Anda, memuaskan Anda baik dari segi tampilan unik maupun rasanya yang superior. Jika Anda ingin menanam sesuatu yang tidak biasa namun tetap dapat diandalkan, pertimbangkanlah varietas kepiting Jepang ini. Saya perkenalkan kepada Anda varietas dengan nama yang sangat megah, yaitu Mahkota Monomach. Ini adalah varietas berbuah besar yang akan membuat Anda takjub dengan ukuran dan bobotnya. Bentuk tomatnya bulat pipih, dengan alur dan lipatan yang menonjol di sekitar tangkai buah, membuatnya benar-benar menyerupai mahkota kerajaan yang terkenal itu. Warnanya sangat pekat, yaitu merah marun yang intens. Bobot satu buahnya bisa dengan mudah mencapai 800 gram, bahkan tak jarang mencapai 1 kilogram penuh. Ini adalah salah satu varietas yang cocok dengan pepatah, satu tomat cukup untuk sekeluarga. Bicara soal rasa, Mahkota Monomach memiliki kualitas yang luar biasa. Daging buahnya sangat padat dan berdaging, terasa manis dengan sedikit sentuhan asam yang justru menyeimbangkan dan memperkaya rasanya. Sangat ideal untuk salad segar, isian roti lapis atau sandwich, dan tentu saja sempurna untuk diolah menjadi jus atau saus. Atina. Varietas ini dikenal memiliki produktivitas tinggi, terutama pada tandan bawah, tempat buah-buah terbesar terbentuk. Tanaman ini sangat kokoh dan kuat. Oleh karena itu, ia membutuhkan penyangga yang solid dan pemangkasan wajib, umumnya dibentuk menjadi satu batang utama. Varietas ini juga cukup tahan terhadap berbagai penyakit umum. Mahkota Monomach adalah pilihan utama bagi Anda yang mendambakan tomat raksasa yang lezat dan berpenampilan menawan. Dan sebagai penutup daftar unggulan kita hari ini, hadir varietas yang memang pantas dijuluki Raja Tomat Kuning, yaitu Raja Siberia. Varietas ini merupakan kebanggaan para pemulia benih dari Siberia.
Keunggulannya terletak pada kombinasi ukuran besar, rasa yang fantastis, serta daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi iklim yang cukup ekstrim. Buahnya berbentuk hati, sangat cantik, dengan warna oranye terang, hampir menyerupai warna jeruk. Berat rata-rata buahnya berkisar 300 hingga 400 gram, bahkan bisa membesar hingga mencapai 700 gram. Namun, daya tarik utama dari Raja Siberia adalah cita rasanya. Rasanya sangat manis, dengan sentuhan aroma buah dan nyaris tidak ada rasa asam. Daging buahnya tebal, padat, dan sedikit berminyak, dengan kandungan biji yang sangat rendah. Varietas ini juga dikenal sebagai tomat diet, karena kaya akan kandungan beta-karoten dan rendah alergen. Tomat ini ideal untuk makanan bayi dan bagi mereka yang memiliki masalah pada saluran pencernaan. Tomat ini menghasilkan salad yang luar biasa dan bisa diolah menjadi jus kental yang lezat dengan warna oranye yang unik. Produktivitas panen varietas ini juga tergolong stabil dan tinggi. Raja Siberia adalah ibarat matahari kecil di rumah kaca Anda, menjanjikan buah yang tidak hanya lezat tetapi juga sangat menyehatkan. Nah, itulah dia 20 varietas tomat raksasa rumah kaca andalan kita. Seperti yang sudah Anda lihat, dunia tomat tinggi sangat luas dan beragam. Ada yang tipe pekerja keras dan andal, ada varietas gourmet yang lembut, hingga jenis eksotis yang berwarna cerah. Kesimpulan utamanya jelas, memilih varietas yang tepat itu sudah separuh jalan menuju keberhasilan. Pertimbangkan karakteristik rumah kaca Anda, selera pribadi, serta bagaimana Anda berencana memanfaatkan hasil panen. Dengan begitu, rumah kaca Anda akan benar-benar berubah menjadi surga tomat yang akan memanjakan Anda dengan buah yang lezat hingga akhir musim gugur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap konten ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan berikan like jika Anda menyukai ulasan ini. Nah, sekarang pertanyaan utama untuk Anda, para penonton setia. Varietas tomat tinggi apa yang menjadi favorit mutlak Anda? Tomat apa yang selalu Anda tanam setiap tahun dan mengapa? Bagikan pengalaman berharga Anda di kolom komentar. Mari kita susun bersama peringkat publik untuk tomat rumah kaca terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.